Bagi saya, ruang-ruang kopi itu adalah ruang di mana tempat orang bebas berbicara, bebas berekspresi, menunjukkan eksistensi, menunjukkan macam-macam gitu ya. Tapi pelan-pelan juga kopi bergeser menjadi satu simbol sosial seseorang, identitas seseorang gitu ya. Yang terkadang kalau kita ngopi di tempat A itu dianggap kita kelas rendahan, kalau di tempat B misalkan kita nggak boleh sebut merek ya, kan? Dianggap kaum elit. Padahal sebetulnya ya kopi jangan kemudian dipaksa menjadi satu simbolitas identitas sosial dong kayak gitu. Kopi itu sesuatu yang dinikmati, bukan pembeda sosial gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kavi, host Republik Bicara. Sore yang asik, sore yang menarik. Sore ini kita didampingi oleh owner Cangkir Bumi atau Cafe Cangkir Bumi. Cafe yang baru tapi luar biasa, sudah mudah dikenali. Amin. Dan ramai dikunjungi halayak. Langsung saja. Amin. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan owner Cafe Cangkir Bumi. Beliau Bang Rizal. Halo Bang Rizal. Halo. Beliau. Iya beliau. Ini kebiasaan ya, karena setahu saya beliau ini kan dulunya aktivis. Tapi kemudian yang tidak saya ketahui sisi lainnya adalah seorang pembisnis gitu ya. Jadi kebiasaan menyebut Bung beliau itu masih apa ya, menempel gitu ya, Bang Rizal. Bang Rizal ini owner Bung ya? Oke, Bung egaliter sekali ya. Bung. Bang itu ada unsur relasi kuasa kurang apa terlalu berkelas-kelas ya? Ya. Oke, jadi relasi berarti kuasanya terlalu kuat. Walaupun ya bank itu juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghargaan, tapi menurut saya lebih nyaman dipanggil Bung aja. Lebih nyaman dipanggil Bung ya. Oke. Padahal saya malu kalau manggil Bung gitu ya, karena apa namanya, jarak kita mungkin agak jauh gitu. Usia itu nggak bisa jadi persoalan itu. Usia itu hanya angka-angka yang terus berjalan saja. Oke. Yang penting hidup ini ada manfaatnya gitu. Oke, siap. Dan belum tentu yang lebih dulu lahir lebih cerdas itu. Belum tentu itu. Oke. Gimana ini? Dari kapan sih Bang lahirnya Cangkir Bumi? Ntar dulu, kamu ini sekarang ngapain ini? Beralih ke podcastan kayak gini, apa ini anunya? Motivasinya apa ini? Motivasi ya sebetulnya lebih ke ini ya, Republik Bicara itu pengennya menjadi literasi digital yang menyuguhkan tentang khususnya budaya ngopi di Jogja, Bang. Ya meskipun Republik Bicara juga punya kedai, Bukan ya. Republik Ngopi harusnya dong. Ya ini diskusi panjang Bang, menjadi Republik Bicara itu diskusi panjang dengan teman-teman, dengan kawan-kawan. Tercetus itu artinya ini ibaratnya ini kan sebuah hasil kongres ini Bang, ini ketok palu. jadi Ada kongres-kongresannya juga ya istilah ini. lainnya ya. Oke. Jadi ya udahlah, sambil lalu kita menyuguhkan informasi yang agak lengkap. Oh ini. Oh, udah datang nih pesanannya ya. Oke. Apa ini? Ini kopi bumi. Kopi Bumi. Oke. Ini kopi langit. Ini dan bumi berarti. Oh, namanya menarik banget. Kopi Bumi, kopi langit. Oke. Amazing, nggak salah-salah. Ini signature di Cangkir Bumi. Kopi bumi, ini ada kemudian kopi langit. Kopi Bumi, kopi langit. Oke. Ini kopi langit ini ada campuran rumnya. Jadi bagi orang yang sensitif dengan yang haram-haram, kayaknya jangan memilih ini lah. Kembali dulu tadi Bang. Oke, silahkan. Kapan sih lahirnya Cangkir Bumi? Cangkir Bumi lahir itu mungkin di rumah sakit yang terdekat sini ya. tapi Cangkir Bumi kenapa diadakan, ini juga bagian dari apa ya, ikhtiar hidup
di tengah situasi yang tidak menentu, ini kita punya duit sedikit juga, kalau diam menghadapi pandemi ini juga saya rasa akan habis juga. Dimakan ya, mending kita coba maksimalkan untuk membuat usaha kopi gitu. Usaha kopi. Nah itu dulu gagasan utama, baru kemudian alasan utamanya, lalu kemudian mikir kopinya nanti dikasih nama apa. Akhirnya kasih nama Cangkir Bumi. Cangkir Bumi. Nah, kapan itu Cangkir Bumi mulai berdiri? Ya di Februari 2021 ini. Februari 2021, berarti sekitar jalan 4 bulan ya Bang? 3 bulan. Tiga bulan efektif ya, karena libur jelang lebaran ya Bang ya. Oke. 3 bulan mau 4 bulan, tapi kalau ditinjau dari medsos sahabat-sahabat itu sudah bagus ya ratingnya. Nyaris kalau di Surabaya bantuan Mas Kavi juga. nyaris kalau di Surabaya nama Cangkir Bumi sudah mulai familiar. Itu artinya apa? Pengembangannya udah mulai bagus, artinya kan demikian. Baru jalan 3 bulan ke 4 bulan. Oh, kalau boleh tahu nih Bang, ketika ada kawan-kawan yang mau berkunjung ke sini, alamatnya di mana Bang? Di Jalan Profesor Dr. Supomo. Profesor Nomor Doktor 121, pokoknya di selatan UAD Kampus 3. Di Selatan. Janturan. Oke, nah itu tadi alamatnya bagi kawan-kawan yang kampusnya UAD 3 ya Bang. Mana lagi yang dekat dari sini kampus? Kampus di sini yang dekat UST, yang UST ya, yang Balai Kota ya. Gitu, yang Oke. dekat. Yang paling familiar didengar orang kalau di Jogja mungkin ST Square ya. ST kita cuma sekitar 200 meter dari ST Square sini. Jadi kawan-kawan yang kebetulan kosnya di sekitar Janturan atau UAD 3. Di podcastmu bisa merokok? Bisa. Oh, bisa. Bebas, kita kan manusia yang bebas Bang. Bisa. Soalnya di mana-mana banyak larangan merokok gitu. Takutnya juga rokok. Nanti negara bisa kolab Bang kalau nggak ada, nggak jualan rokok ya kan. Sumbangan pajak tertinggi kan dari rokok ya Bang. Ya, dan orang paling terkaya di Indonesia rata-rata pengusaha rokok. Pengusaha rokok, iya. Itu makanya saya merokok. Mengayakan orang-orang yang berusaha di Indonesia. Bang, apa sih yang mau dijual di Cangkir Bumi dibanding kedai-kedai yang lain? Nggak ada. Sama dengan secara konsep sebetulnya hampir sama dengan kedai yang lain gitu. Kita jual kopi, jual tempat, ya sama seperti yang lain, suasana. Kebetulan juga kita di sini juga ada kolam renang. Kalau pengen Mas Kavi mau berenang juga di sini ada kolam renang. Untuk paket renang kita sediakan kayak gitu. Jadi kopi bisa berenang nih Bang? Bisa. Jadi mantap kali. Kalau ada orang bilang berenang sambil minum air, kalau di sini berenang sambil minum kopi. Bisa berenang sambil minum kopi, asik. Jadi ini konsep yang berbeda. Nah itu kalau ditanya apa bedanya ya paling itu aja ya bedanya. Nah kalau dari segi nama sebetulnya ada alasan tersendiri kenapa saya memilih Cangkir Bumi. Ya. Cangkir Bumi itu sebetulnya kok saya lama keliling sebelum saya bikin kedai ini. Jujur saya penikmat kopi, mungkin lintas daerah di Indonesia ini pun juga saya sudah keliling ngopi. Saya suka sekali ngopi itu. Bagi saya ruang-ruang kopi itu adalah ruang di mana tempat orang bebas berbicara, bebas berekspresi, menunjukkan eksistensi, menunjukkan macam-macam gitu ya. Tapi pelan-pelan juga kopi bergeser menjadi satu simbol sosial seseorang, identitas seseorang gitu ya. Yang terkadang kalau kita ngopi di tempat A itu dianggap kita kelas rendahan, kalau di tempat B misalkan kita nggak boleh sebut merek ya, kan? Dianggap kaum elit. Padahal sebetulnya ya kopi jangan kemudian dipaksa menjadi satu simbolitas identitas sosial dong kayak gitu. Kopi itu sesuatu yang dinikmati, bukan pembeda sosial gitu. Nah, saya coba bikin nama dari Cangkir Bumi yang itu juga terinspirasi dengan bumi manusia gitu. Bumi manusianya Pram. Ya, Pram. Jadi
ya membumi. Kopi Ya. itu harus membumi, Membumi. gitu ya. Tidak mengenal sosialnya gitu. Jangan kopi dijadikan alat untuk merendahkan orang lain kayak Ya. gitu. Jadi ya kopi nikmati aja. Lo mau ngopi saset, mau ngopi cangkiran, ngopi espresso base, manualan atau macam-macam, itu sama saja. Kan tergantung selera. Oke. Kayak gitu. Dan jangan-jangan orang hari ini yang bilang oh terlalu membanggakan espresso bos, jangan-jangan espresso base, jangan-jangan itu tulang belulangnya itu dibesarkan oleh kopi saset itu kan. Masuk. Nah, jadi ya udah nikmati aja. Nikmatin aja. Nggak usah kita rendahkan identitas kopi seseorang, tempat ngopi seseorang. Ya menurut saya itu sesuatu yang nyaman. Maka cangkir bumi adalah cangkir tempat di mana kopi membumi. Makanya tagline-nya ngopi yang membumi. Ngopi yang membumi. Yang tidak harus unjuk Bumi. langitnya gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak usah unjuk langitnya. Lu sekarang hidup di bumi gitu. Oke. Di bumi ya udah lu ngopi apa silahkan aja gitu. Nggak perlu harus terjebak kepada brand-brand tertentu. Pokoknya gitulah. Iya. Banyak di kopi. Kalau Panjang, abang sendiri ke Jogja datang berapa sih? Kalau boleh tahu? Gua di Jogja itu tahun 2007 akhir ya masuk ke Jogja itu. 2007 akhir. Ya 2007 akhir. Kemudian mulai kuliah di 2008 dulu 2008 di Jogja. Tapi jujur dulu sebelum kuliah saya lebih dulu masuk Poltabes di Jogja. Oke. Nggak tahu itu. Ditangkepin sama polisi waktu kita lagi rame-rame di Malioboro dulu. Lebih sering. 3 kali setelah masuk Poltabes baru saya masuk daftar ke kampus dulu. Nah, lama di Jogja lalu kemudian ikut dalam satu gerakan mahasiswa, kemudian juga masuk di dalam dunia kerja, siklusnya kan begitu kan. Ya. Nggak kuat bertahan di dunia militan gitu, masuk kemudian dunia pragmatis yang mencari duit. Lalu di situ mengenal bahwa loh kok kayak gini gampang sekali cari duit orang-orang ini kayak gitu di dunia. Lalu kemudian pindah ke Bogor. Pernah ke Bogor juga? 5 tahun, sekitar 5 tahun saya di Bogor. Di 2016 sampai 2020 saya di Bogor, baru balik ke Jogja. Jadi kalau lu mau tanya kapan gue ke Jogja, ada 2 fasenya. Fase saya sebelum ke Bogor atau setelah dari Bogor. Setelah di Bogor. Nah, kalau setelah di Bogor, saya masuk di Jogja 2020 Maret. Pas awal-awal pengumuman Corona. COVID. Oke. Lah kan dulu waktu kuliah atau fase kuliah, abang kan aktif di FMN ya, Front Mahasiswa Nasionalis. Oh, ya. Bener ya? Ya, Bener ya? Front Mahasiswa Nasional. Ya. Iya kan? Nasionalis apa nasional? Nasional. Nasional. Oh, nggak pakai istilah ya. Front Mahasiswa Nasional. Abang kuliah di mana sih? Saya kuliah di kampus Universitas Insyaallah Negeri UIN. Jurusan apa, Bang? Sosiologi. Sosiologi. Ya. Oke. Jadi abang nih Win Sunan Kalijaga ya sekarang. Kalau dulu IAIN ya, Bang? Win, udah Win ya? Udah Win ya? Oh, udah produk negeri berarti ya, Bang ya? Saya nggak mengalami fase ingkar-ingkaran gitu. Kalau IAIN itu kan kata orang-orang itu reinkarnasi. Enggak, ingkar apa gitu. Oh, plesetannya gitu ya, Bang. Kalau kita sebut nanti takut nanti. Ini dipublis kan? Iya. Saya kena Terus lanjut S2 nggak, Bang, dulu, Bang? Enggak. Berarti S1 terus berkelana ke Bogor 5 tahun. Ya. Itu selama 5 tahun lebih mendalami bisnis apa, Bang? Saya di konsultan perkebunan kelapa sawit. Di konsultan perkebunan. Di salah satu lembaga non profit di Bogor. Aktif di situ. Ya itu ya sekitar 5 tahunan. Sekitar 5 tahun. Baru kemudian balik ke sini. Di angkatan-angkatan abang itu kan udah banyak banget yang pulang kampung atau istilahnya bangun desa, entah lewat nyalek, entah lewat nyalon kepala desa, entah nyalon bupati dan seterusnya. Tapi kok abang masih tertarik di dunia ini, dunia kopi, dunia Jogja? Maksudnya kenapa nggak balik kampung gitu ya? Kenapa tidak balik kampung, bangun kampung, daerahnya. Bangun daerah? Nah, mungkin saya kalau di daerah bisa menjadi bukan problem solver ya saya. Jadi troublemaker mungkin saya ke daerah. Jadi ada beberapa kelompok tertentu saya lihat kalau dia pulang ke daerah itu bisa menjadi solusi terhadap daerahnya. Oke.
Dan kalau dia pulang dan ada juga beberapa kelompok tertentu pulang ke daerah menjadi masalah sendiri daerahnya. Nah, saya kok merasa kalau pulang ke daerah itu bisa menjadi masalah sendiri di daerah saya. Makanya saya memilih nggak usah pulang. Kayak gitu. Jadi bukan saya tidak mencintai daerah saya sendiri, bukan gitu. Tapi lagi-lagi aku bilang tadi, jangan-jangan kalau saya pulang ke daerah justru saya tidak bisa melakukan apa-apa, menjadi masalah kan. Tidak bisa bekerja, tidak bisa ini dan itu kayak gitu. Ya sudah, saya cari aman lah hidup di Jogja aja. Di Jogja. Lagian juga membangun daerah ataupun dan kampung dan sebagainya itu mestinya juga tidak diterjemahkan dengan ya udah di daerah, enggak juga gitu kan. Ya bangun kampung juga tidak harus di daerah. Dari manapun sekarang ya Bang. Iya. Era digital ya. Iya. Jangan lokalis, harus ke sana gitu. Bang, kalau di seangkatan Abang ya, di 2007-2008 begitu, berapa persen ada teman-teman Abang yang dulunya kaum pergerakan lalu menjadi kaum pengusaha hari ini? Kan pada umumnya pasti ke parlemen rata-rata ya Bang, atau berjuang di ranah politik. Karena kaum pergerakan kan. Ya, kalau gue sih saya lihat ya teman-teman itu kalau di dunia usaha, saya nggak terlalu banyak paham ya siapa saja yang masuk atau memilih aktif di dunia usaha, itu juga nggak ada data, agak sulit saya mempresentasikan itu. Tapi kalau ditanya berapa banyak orang yang masuk ke aktif dalam dunia politik praktis, baik di parlemen, partai politik, di daerah LSM, dan macam-macam kayak gitu, kayaknya lebih banyak. Lebih banyak ya. Sangat banyak, karena mungkin itu kalau kita tadi ya spesifikasi teman-teman gerakan ya, ya itu jauh lebih banyak di sana. Jauh lebih banyak ya. Nah, saya kan nggak tahu apa-apa untuk hal-hal ini kayak gitu, jadi ya saya nggak ikut lah dunia politik kayak gitu. Saya nggak terlalu paham di situ gitu loh. Nah, kawan-kawan, khususnya para aktivis, ini menjadi sebuah alternatif ya. Tidak selamanya garis perjuangan kita, sekalipun kita kaum pergerakan, lalu harus langsung ke ruang politik, itu tidak harus. Banyak juga orang yang mengambil pilihan lain ya, termasuk mungkin Bang Rizal mengambil pilihan bisnis. Nah, Bang, setelah bisnis nih, terlepas sukses atau tidak, cukup atau tidak, ada masih punya niatan untuk kembali di pergerakan nggak sih Bang? Bergerak dalam arti menuju satu perubahan yang lebih baik, mungkin kita sebut akan terus menerus, akan terus menerus ya. Kalau kita terjemahkan ke situ ya, bergerak untuk melakukan perubahan, entah jalurnya melalui sektor bisnis, sektor gerakan ansih gitu, atau misalkan aktif di dalam satu ormas atau NGO dan macam partai politik kayak gitu. Itu kan bagian daripada ikhtiar menuju satu perubahan yang lebih baik. Itu saya pikir kalau ditanya apakah masih aktif, ya aktif ya, tapi dengan cara yang lain. Karena ya beruntung juga saya merasa bahwa dulu aktif di satu gerakan mahasiswa, tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap satu realitas sosial yang mungkin itu juga membawa saya menjadi bagian daripada orang-orang yang tadi tertindas gitu, kalau kita pakai terminologi itu gitu. Sehingga membantu saya punya ya kesadaran untuk merubah hal itu. Nah, merubah dalam artian seperti apa, besar atau dan kecilnya itu urusan yang lain kayak gitu. Tapi yang jelas bahwa ya hari ini menurut saya sesuatu yang tidak baik ya harus dirubah. Dan harus terus bergerak melakukan perubahan itu. Apapun caranya ya. Jangan terjebak bahwa harus bahwa yang merubah itu adalah gerakan ormas, NGO, enggak harus terjebak di seperti itu. Jadi kalau di era digital ini strategi melakukan perubahan itu lebih variatif Bang ya, tidak harus kemudian ya karena kita kaum pergerakan lalu kemudian selazimnya aktif di partai, aktif di LSM, lalu kemudian membangun sebuah skema dan seterusnya, tidak harus begitu juga ya Bang. Iya. Itu juga iya, tapi ada jalan lain gitu Bang ya. Atau bahkan rata-rata saya lihat perubahan besar ya di berbagai negara di dunia, saya lihat
justru berharap pada partai politik untuk melakukan satu perubahan besar, itu kok kayaknya mendekati pesimis. Bukan saya melakukan mendegradasi partai ya, bukan ya. Tapi kok agak sedikit pesimis ya. Untuk di era yang sangat kapitalistik ini, yang apalagi menganut sistem demokrasi yang begitu kaku dengan hitung-hitungan suara mayoritas, minoritas dan sebagainya kayak gitu. Jalur partai politik itu kok kayaknya, bukan saya pesimis, tapi saya lihat bahwa agak berat menurutku ya. Apalagi kalau partai terjebak pada satu oligarki yang kuat gitu ya, didanai oleh kelompok tertentu untuk untuk menangkan kepentingan tertentu. Agak susah untuk membawa aspirasi masyarakat ini pada jalan yang mereka harapkan. Jadi partai politik kan hari ini dia yang melakukan itu kan. Dan saya lihat agak susah, dan di negara-negara tertentu yang mengalami revolusi dan mengalami perubahan-perubahan skala besar, saya pikir rata-rata bukan partai politik yang menggerakkan. Termasuk reformasi di Indonesia juga bukan partai politik yang menggerakkan. Bahkan partai politik pada masa itu adalah secara tanda kutip musuh dari gerakan rakyat kan. Jadi sebetulnya saya masih percaya bahwa gerakan rakyat itu akan melakukan perubahan yang lebih ideal untuk dirinya. Sementara jalur partai politik atau jalur yang lain menurut saya ya mungkin perubahan dengan skala pelan-pelan kayak gitu. Tidak revolusioner banget gitu. Jadi ya sudah, saya memilih tidak ikut di situ dulu. Abang ini udah berkeluarga belum sih? Belum itu. Belum. Masa sih Bang? Belum. Berkeluarga, ada ibu saya, ada adik saya kayak gitu. Ini jadi belum punya pacar Bang? Belum punya istri? Belum. Nunggu apa Bang? Udah sukses loh Bang. Mobil udah punya. Jangan masuk situ lah. Kita masih tadi bahas apa ini, kayaknya jangan masuk situ dulu lah. Iya. Enggak, masalahnya aku udah punya anak 2 guys. Ya, aku udah punya anak 2. Jadi abang kita ini apalagi yang mau dicari? Beliau udah mapan, bisnisnya udah banyak. Bisnisnya apa aja sih Bang? Saya bisnis yang sekarang dijalani itu ada Cangkir Bumi ini. Ya, ini kedai kafe. Kemudian juga kita lagi bangun startup namanya Ramoti. Ya, teman-teman yang nonton ini mungkin bisa cek di Play Store, itu ada aplikasi namanya Ramoti Indonesia. Ramoti itu satu bisnis startup menggunakan aplikasi untuk suplai kebutuhan bahan-bahan kopi shop, barista tools, sirup, powder, teh, macam-macam lah di situ. Itu bisa diakses. Nah, kebetulan kita baru punya 4 cabang. 4 cabang. Ya, di Solo, di Jogja, di Pekalongan dan di Bogor kayak gitu. Ya, teman-teman di daerah ini bisa mengakses itu karena servisnya diantar secara gratis. Berarti udah 4 cabang ya Bang, usaha Ramotinya ya? Yang Ramoti ya. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen bermitra dengan kita, silakan kontak saya aja. Itu soal Ramoti. Ada beberapa usaha yang lain juga akhirnya terpaksa ditutup ya. Ditutup sementara karena memang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi COVID hari ini gitu ya. Terutama bisnis yang sifatnya kerjasama dengan UMKM untuk oleh-oleh dan macam-macam, itu akhirnya juga ditutup sementara. Kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang kebetulan bingung atau pusing untuk nyari bahan powder, kemudian alat-alat kopi, kemudian apalagi alat-alat kopi ya Bang, sirup dan lain-lainnya, gak usah bingung, pantengin di di Google Ramoti Indonesia ya Bang. Websitenya Ramoti Indonesia atau di Play Store sudah ada, atau nanti akan kita beri kontak Abang di deskripsi konten ini. Kasih loh, nggak bayar saya kan? Nggak bayar Bang, gratis. Sering-sering ya begini ya. Ya kita republik ya Bang. Jadi kita harus berbagi lah ya, sharing, kita berbagi. Jadi ya yang kuat kita bagi kekuatannya, yang lemah harus kita samakan kan, kira-kira begitu. Ekonomi egaliter ya. Filsafatnya kuat ya. Filsafat ya. Anda filsafat dulu kan? Ya, saya dulu filsafat dulu, Bang. Republik
Cafe jalan terus tapi kan? Alhamdulillah, Republik Cafe jalan terus. Ya sekarang udah apa namanya, ada manajemen lah ya, manajemen sendiri yang ngurus. Kita mau lebih fokus di apa namanya? Cari duit pakai kayak gini. Ya Ini sebenarnya cari enggak. duit nggak sih? Ya dibilang nyari duit ya Iyalah, ya masa enggak ya. Tapi yang jelas kita prinsipnya menyelam sambil minum gitu Bang. Oh, ya. Di sini berenang sambil minum kopi. Dari sini kan berenang sambil minum kopi. Iya. Nah, kalau Republik bicaranya lebih menyelam sambil minum. Artinya tetap kita mengedukasi atau memberikan informasi tentang Jogja, khususnya di konten-konten budaya ngopi atau isu-isu yang paling terkini yang bakal kita respon, bakal kita olah baik oleh anak-anak milenialnya atau gerakan pemuda mahasiswanya ataupun pakar, lebih ke situ. Nah, sehingga tidak salah dalam memahami budaya Jogja gitu kan Bang. Jadi lebih ke situ ya yang mau kita agak seriusi. Nah Bang, tadi kita kan udah banyak ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya Bang. Mulai dari bisnis, latar belakang Abang, sejarah berdirinya Cangkir Bumi beserta filosofinya. Aku pengen nanya Abang nih, kan Abang angkatan 2000 secara Janganlah kelas. angkat-angkatan itu. Oke, Saya katakanlah. baru 2009 kemarin loh, 2019 loh. Oke, saya ingin minta review Abang sebelum punya Cangkir Bumi ya. Nah, Dan kemudian setelah punya Cangkir Bumi, tentang budaya ngopi mahasiswa hari ini itu lebih kayak mana sih Bang? Apakah seperti yang dulu itu bagaimana, dan sekarang itu lebih gimana? agak susah saya mau jelasin ini yang dulu ya. Dulu saya jujur aja, waktu saya di Jogja itu 2 tahun kayaknya lamanya saya ngamen di jalan Solo, dari Janti, Jalan Solo, UNY kayak gitu itu saya ngamen di sana. Jadi waktu itu masih mungkin zaman mahasiswa hanya sanggup berdiskusi dan beli makan di angkringan gitu ya. Bahkan saya menganggap bahwa orang sudah ngopi di beberapa kopi yang terkenal ya, Belandongan zaman dulu kan. Itu sudah menurut saya orang punya duit. Nah, saya waktu itu adalah kelompok orang yang tidak punya duit. Sehingga ingin melihat suasana mahasiswa dan budaya mahasiswa kala itu tentang kopi, mungkin saya agak sedikit terbatas. Tapi sedikit-sedikit karena saya sering ditraktir orang, agak sedikit ngerti juga. Oke. Jadi setahu saya dulu tempat ngopi itu menjadi tempat primadona untuk kalangan orang aktivis lah ya, aktivis dalam arti luas ya, tidak terbatas pada orang yang aktif dalam satu gerakan internal kampus maupun ekstra gitu ya. Enggak sebatas itu ya. Ya teman-teman aktif dalam dunia literasi, aktif di budaya, dalam dunia budaya dan macam-macam gitu itu. Mereka saya lihat selalu menggandungi tempat ngopi, dan mungkin kita merasa bahwa pada saat itu ngopi itu tempat bercengkrama banyak orang, bertukar ide dan menernak ide. Overhead lagi. Kasih RS dulu lah. Ya, kalau zaman dulu kita ngopi itu ya ketemu banyak orang, dia yang menarik-menarik kayak gitu ya. Kemudian juga diskusinya kenceng, biasanya di kos baca buku, lalu kemudian supaya tidak mengalami kebuntuan dalam membaca dan fresh lagi, kita bawa apa yang kita baca itu ke ruang kopi, diskusi dengan teman. Jadi tempat ngopi tempat berdialektika dari berbagai gagasan, sekaligus juga menernak ide-ide segar dari teman-teman waktu itu ya, yang nyeleneh, yang macam-macam gitu ya. Ruang yang sangat bebas menurut saya kopi itu, ruang yang sangat bebas yang tidak terjebak oleh sekat-sekat sosial kayak gitu ya, sehingga melahirkan, ya jujur saja banyak teman-teman yang di politisi, di akademisi ataupun di dunia usaha sukses di bidang mereka. Saya pikir itu tidak terlepas dari dialektika yang mereka alami ya di masa-masa dulu dengan berproses di tempat-tempat ngopi kayak gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang mengopi, ya ngopi saya lihat bergeser menjadi satu gaya hidup gitu ya. Fashion ya Bang. Ya, lifestyle. Jadi gaya hidup seseorang kayak gitu. Saya ngopi di sini, Lalu kemudian juga sekarang varian kopi turunannya juga menjadi lebih banyak.
ada espresso base, ada macam-macam ya, ada manualan dan sebagainya kayak gitu. Tetapi perbedaan yang sangat mencolok mungkin kalau dulu di zaman kita kaum hawa itu sangat sedikit menikmati kopi gitu ya. Betul. Kaum perempuan itu teman-teman perempuan. Karena memang kala itu kopi identik dengan sesuatu yang tua, serius, itulah identiknya gitu ya. Serius karena tempat orang diskusi. Tiba-tiba lu diskusi tentang Das Kapital, tiba-tiba lu diskusi tentang bagaimana gagasan Plato, bagaimana kemudian teman-teman realisme, pemahaman ini yang mungkin akan kita jumpai di tempat-tempat ngopi ya kala itu ya. Sehingga mungkin tidak begitu menarik buat teman-teman perempuan yang tidak terlalu interest dengan hal-hal yang kayak gitu gitu ya. Nah, semenjak ada film filosofi kopi, kemudian meningkatnya promosi tentang kopi di berbagai media dan macam-macam itu, baik sosial media macam-macam itu, saya pikir kopi sekarang menjadi satu tempat gaya hidup seseorang, dan kopi itu adalah gaya hidup. Nah, itu juga menjadi alasanku juga bahwa bisnis kopi ini masih bisnis yang cukup panjang gitu ya. Karena kita memilih bisnis itu kan pertimbangannya sustainability-nya. Ini jangka panjang atau tidak. Saya lihat kopi ini masih punya peluang bisnis jangka panjang. Karena orang itu pasti butuh cairan gitu, butuh Kafein ya. Ya, kemudian juga kalau di kos begitu sangat membosankan sehingga harus keluar ngopi pilihannya. Jadi nah sekarang tapi kopi itu yang menjadi gaya hidup. Dan bahkan bergeser lagi sedikit tertentu menjadi satu alat untuk menunjukkan eksistensi diri. Tidak hanya menjadi satu gaya hidup gitu ya. Menentukan eksistensi diri bahwa gua ada di lingkungan ini, bahwa gua orang ini, bahwa itu. Makanya saya bilang tadi itu. Sehingga seolah-olah kopi terikut arus menjadi satu identitas sosial seseorang gitu. Padahal mestinya ya menurut gue ya bukan kemudian harus menghakimi orang-orang yang punya pikiran seperti itu, enggak. Mestinya kopi yang dinikmati aja. Kita tidak boleh kemudian tadi menyalahkan orang mau milih kopi apa, itu selera orang masing-masing. Tidak kemudian harus dianggap kalau dia ngopi saset ya orang miskin, orang itu. Ya itu selera lah. Ya. Nah, itu mungkin ya perbedaan yang cukup mendasar ya. Dan kalau memang kopi mau di branding dengan cara lama kayak gitu, tempat orang diskusi, ya bisnis ya memang harus bisnis gitu ya. Artinya kalau bisnis pakai pola-pola lama juga tidak mengikuti perkembangan juga bisa ambruk. Ya. Ya udah kita ikuti aja. Ya. Jadi ya tetap harus dinamis ya, Bang. Ya, jangan kaku melihat perkembangan situasi. Mungkin eranya hari ini orang ngopi ya seperti ini ya. Cuma romantisme dan ingin coba kembali kepada itu, saya pikir itu juga satu pikiran yang terlalu kaku. Artinya tidak mampu melihat perkembangan zaman ya. Karena situasi kan semakin sudah berubah ya, Bang. Kalau dulu warung kopi menjadi kelas kedua setelah kampus, hari ini kan sudah mulai bergeser karena ngopi sudah menjadi lifestyle. Yang artinya ya menjadi akumulasi kepentingan, menjadi akumulasi kebudayaan. Orang mau ngopi sesuai dengan selera dan keinginannya ya, kira-kira ya begitu ya, Bang. Nah, itulah kawan-kawan yang budiman. Tak kerasa udah hampir 30 menit lebih kita bincang-bincang dengan Bung Rizal. Aku biasa manggil abang ya, jadi mau manggil Bung itu seperti rasanya gimana begitu. Meskipun beliau masih jomblo hari ini, kan. Jadi kalian para perempuan-perempuan, para sarina-sarina, beliau masih jomblo. Status sosial sudah mapan. Nunggu apa lagi ya? Bang, Instagramnya tadi apa, Bang? Cangkir Bumi. Ya. Cangkir Bumi. Cangkir Bumi ya. @Cangkir Bumi. Jangan lupa di follow Instagramnya Cangkir Bumi. Mungkin Instagramnya Abang nanti ada di Cangkir Bumi. Ada di Cangkir Bumi. Nah, bagi kalian yang mau kepo-kepo tentang siapa Bang Rizal dan seterusnya bisa dilihat di Cangkir Bumi. Mungkin demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Rizal. Jangan lupa yang paling penting bagi pemirsa yang budiman, subscribe channel kita Republik Bicara, like dan share.
karena ini akan membantu kita untuk mengembangkan tentang budaya gerakan pemuda mahasiswa dan tentang Jogja. Dan masih banyak di kedai-kedai yang lain, baik yang basicnya aktivis ataupun yang non aktivis. Sepanjang itu memang memenuhi kriteria kita, pasti akan kita shoot. So nantikan konten-konten kita selanjutnya. Demikian abang, kita akhiri obrolan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.